Teringat hamba pada syuhada kita di hari kemerdekaan. Musim haji 1406 Hijri 1986 Masehi. Matahari 11 Zulhijjah tahun ini adalah matahari 17 Agustus 1986 di Padang Mina. Di atas kemah-kemah Indonesia, kulihat sepotong kain berjahit diikat di atas tiang, ditiup angin duha, merah putih berkibar perlahan. Subhanallah. Pagi tepat semacam ini baru akan berulang 33 tahun lagi. Alhamdulillah. Sudah 41 tahun kusaksikan merah putih berkibar pagi hari. Tapi pagi ini betapa istimewa bagi 60.000 peziarah Indonesia. Allahu Akbar. Hamba seorang di antara mereka dengan nomor KTP 5104 29121, jenis kelamin laki-laki, golongan darah A, lahir di Bukit Tinggi, besar di Pekalongan, alamat RT 031 RW 006, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, pekerjaan swasta. Kini, pemegang KTP ini, lihatlah, dia di atas pualam Masjidil Haram sedang bersila di lantai 2 sambil mengenang nikmat kebebasan negerinya, melihat tawaf yang tak putus-putusnya. Sejak Baitul Atiq ini didirikan ribuan tahun yang lalu, sejumlah putaran telah dilakukan dahulu. Berjuta putaran oleh berjuta jamaah, dan nampak-nampak oleh hamba putaran dilakukan oleh Haji Sumani, Haji Piobang, dan Haji Miskin, Tengku Muhammad Saman, Tengku Syekh Amin Dayah Cut, Tengku Syekh Pantai Kulu. Sehabis tawaf dan wukuf, pulang ke kampung halaman berbina cahaya hidayah dengan berani memulai perang kemerdekaan berpuluh tahun dalam kegigihan. Sengitnya perlawanan meretas belenggu, membela yang dirampas, yang berabad menjadi sasaran keserakahan, menaikkan derajat kaum du'afa, membebaskan nyeri mereka yang dizalimi. Berpuluh tahun dalam sengitnya perlawanan, dan karena niat yang lillah semata, barakah jua dalam hadiah dikau Rabbana. Alhamdulillah. Hamba bisa memegang KTP Kelurahan Utan Kayu ini adalah barokah nikmat kemerdekaan negeri yang telah mereka rintiskan. Siapa perintis-perintis itu? Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari, Sultan Banten Cut Nyak Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Teku Umar, Tengku Syekh Ditirut, Imam Bonjol, dan banyak lagi. I Gusti Ngurah Rai, Patimura, Singamangaraja, berbanjar dan bersaf-saf, mereka luar biasa berani. Para syuhada kita yang sebenarnya tiada mati-matinya, jannah jualah bagi mereka. Perkenankan kiranya. Kini di atas pualam Masjidil Haram, beribu orang tawaf jadi gelombang, berputar bagai gugusan berjuta bintang di angkasa sana. Kau bayangkanlah sebuah titik yang melayang bagaikan sebutir
kristal yang kilau kemilau, seorang penyair yang merenung dan terpukau tentang apa yang akan dituliskannya dalam pelayaran pulang antara Pelabuhan Jeddah dan Pulau Pinang. Penyair itu tengah tawaf kini, dan sepasukan malaikat membimbingnya. Lalu ilham merasuk ke dalam jaringan tubuhnya, lalu mengalir dalam dawat lewat kalamnya. Lihat, seorang penyair abad 19, Tengku Syekh Pantekulu, dalam umur matang 45 tahun sedang menuliskan puisi panjangnya, Hikayat Perang Sabi. Terdengarkah olehmu guratan kalamnya? Berdesir di atas sebuah kapal layar, 6 pekan lamanya digoyang angin Samudra Hindia. Seberkas puisi besar dalam 4 bahagian yang tak ada tandingannya sedang dituliskan dalam membangkitkan nyali, mempertahankan kemerdekaan. Tampakkah olehmu puisi itu diserahkannya kepada Tengku Syekh di Tiro, di sebuah desa dekat Sigli, dan puisi itu berubah menjadi 1.000.000 rencong. Kemudian, terdengarkah olehmu merdunya Al-Furqan dinyanyikan? Kemudian puisi Hikayat Perang Sabi dibacakan, yang mendidihkan darah, yang memanggang udara menjelang setiap pasukan terlibat pertempuran, mengibarkan panji fi sabilillah. Ya Allah, berkahi kiranya penyair besar ini. Dia berilah dia Firdaus seluas langit dan bumi di alam yang dimensi waktunya tak dapat dikira. Dia telah menulis puisi yang berfaedah berpuluh tahun bilangannya buat berpuluh juta manusia. Puisi itu masuk membenam ke dalam bumi kita, menumbuhkan pohon dengan daun-daunan kemerdekaan, rimbun, dan betapa lezat buahnya. Hamba menulis puisi juga. Betapa kurus puisi hamba, kurang sikap ikhlas hamba, banyak ria, ingin tepukan tangan. Apa artinya dibandingkan puisi Tengku Syekh Pantekulu? Rabbana, ya Allah, berkahi penyair abad 19 ini. Beri dia Firdaus seluas langit dan bumi. Kini saksikan gelombang beribu jamaah mengitari Ka'bah dalam garis-garis arus yang indah. Serasa kulihat dia tawaf 105 tahun yang silam. Serban putihnya melambai-lambai dalam ketika penyair besar ini menyerap ilham puisi Hikayat Perang Sabi 1986.